Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Arti perkataan Imam Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi, sifat bumi padang mahsyar dan penghuninya. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka yang dibangkit dari kubur, mereka yang sudah dibangkit dari kubur, digiring setelah dibangkit. Digiring, yang menggiring itu adalah api. Jadi mau kada mau mesti jalan, karena di belakang kita ada api yang mengepung kita. Dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan, ke padang mahsyar. Nah, digiring menuju halaman yang luas yang disebut dengan mahsyar. Di situ pada umumnya manusia telanjang, kada beralas kaki, berdebu, kecuali orang-orang tertentu yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar itu adalah bumi yang putih, lapangan yang luas, yang kamu padanya tidak melihat tanah yang berkilok, tanah yang tinggi dan yang rendah, kadada yang berkilok, kadada tinggi, kadada rendah, kadada. Tidak melihat bukit di atasnya, kadada gunung di mana manusia dapat bersembunyi di belakangnya, dan tidak pula ada jurang yang di mana manusia dapat merendah dari pandangan mata di dalamnya. Gunung kadada, jurang kadada, beliuk-liuk kadada, tinggi rendah kadada, rata. Tetapi padang mahsyar adalah satu tanah yang lapang, yang tidak berlebih kurang padanya. Mereka digiring kepadanya dengan berkelompok-kelompok, sesuai dengan kelompoknya di alam dunia ini. Jadi tak kumpul pulang di sana kelompok-kelompok itu. Ada kelompok yang besar, kelompok orang-orang kafir, dan kelompok kaum muslimin. Kelompok muslimin, kelompok orang kafir. Kelompok muslimin ini ada kelompok-kelompok kecil lagi. Ada kelompok Nabi Nuh, ada kelompok Nabi Ibrahim, ada kelompok Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok Nabi kita pun berkelompok-kelompok pulang lagi. Nah, sesuai dengan kelompok perkumpulannya di dalam dunia ini. Mereka digiring kepadanya dengan berkelompok. Maha suci Tuhan yang mengumpulkan para makhluk dengan bermacam-macam jenis mereka dari seluruh penjuru bumi. Karena dia menggiring mereka dengan ar-rajifah dan diikuti oleh ar-radifah. Ar-rajifah adalah tiupan yang pertama dan ar-radifah adalah peniupan yang kedua. Dan sebenarnya bagi hati itu adalah ia pada waktu itu takut. Hati manusia yang tak kumpul di situ semuaan dalam keadaan takutan. Dan bagi mata itu adalah bahwa ia khusyuk, tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afraqa kursin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad.
Artinya manusia itu, ujar Nabi, dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih seperti adunan roti yang bersih. Tidak ada padanya bangunan bagi seseorang. Kada ada bangunan, kada ada pohon, kada ada apa-apa di sana. Rawi berkata, al-aprah adalah yang putih yang tidak bersih. An-naki adalah bersih dari kulit dan dadak. Dan ma'lam adalah tidak ada bangunan yang menutupi dan tidak ada berlebih kurang yang menolak pandangan. Jadi dari seluas mata memandang kelihatan, kalau denang menghalanginya. Dan janganlah kamu menyangka bahwa bumi itu seperti bumi dunia. Jangan menyangka padang mahsyar itu kayak lapangan. Jangan dikira macam itu. Tetapi ia tidak sama dengan bumi dunia kecuali nama saja. Namanya aja sama, padang mahsyar. Tapi lain lawan bumi dunia. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ditambahkan padanya dan dikurangkan dan dihilangkan pohon-pohonnya. Kada ada lagi pohon-pohonan, gunung-gunungnya, jurang-jurangnya, dan apa yang ada padanya. Ia dibentangkan seperti dibentang kulit di pasar Ukaz. Itu pasar yang terkenal di antara Mekah dan Madinah. Ada pasar Ukaz. Di situ orang banyak berjual kulit binatang nang dibentang. Bumi yang putih seperti pirak, tidak ditumpahkan atasnya darah dan tidak dikerjakan kesalahan padanya. Nah, di situ kalau ada orang bakalahian, dan di situ kalau ada orang yang berani menentang Allah, di bumi itu. Dan langit-langit itu hilang mataharinya kada bercahaya lagi, bulannya dan bintang-bintangnya. Jadi dalam keadaan gelap gulita, kecuali ada amal-amal saleh orang yang menerangi dirinya itu. Perhatikanlah wahai orang yang patut dikasihani tentang huru hara hari itu dan kerasnya hari itu. Sesungguhnya apabila para makhluk berkumpul di atas tanah ini, maka berterbanganlah di atas mereka bintang-bintang di langit, dan hilanglah sinar matahari dan bulan, dan bumi gelap karena padam lampunya. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba langit berputar di atas kepala mereka dan terbelah beserta tebal dan kerasnya selama 500 tahun. Umur 500 tahun kalau hitungan tahun dunia. Langit itu berputar-putar, hancur berkeping-keping. Dan para malaikat berdiri di seluruh penjurunya. Maka alangkah huru hara suara terbelahnya langit pada pendengaranmu, dan alangkah hebatnya bagi hari terbelahnya langit beserta kerasnya dan kuatnya langit itu. Kemudian langit itu mengalir seperti pirak yang diceburkan, yang dicampuri, yang dicairkan, yang dicampuri warna kuning, lalu menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Dan langit menjadi seperti timah yang hangus, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu, dan manusia bercampur aduk seperti kupu-kupu yang bertebaran. Dan mereka tanpa alas kaki, telanjang serta berjalan kaki.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nas hufatan uratan ghurra qad aljamahumul araqu wa balaga syuhumal adzan. Artinya manusia dibangkitkan dengan tanpa beralas kaki, telanjang serta tidak berkhitan. Mereka dibelenggu oleh keringat dan keringat itu sampai ke cuping telinga mereka. Cuping telinga itu lala makan telinga, ini ngarannya cuping telinga. Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah aibnya manusia yang sangat banyak itu bertelanjangan, kada bersandal, alangkah aibnya. Apakah sebagian kita memandang kepada sebagian yang lain? Maka Rasulullah SAW bersabda, manusia disibukkan dari yang demikian itu. Manusia kada sempat memandang urusan penurang kayak apa, masa orang yang kayak apa dihadapi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka alangkah besar hari yang terbuka padanya segala aurat dan dirasa aman pada hari itu beserta demikian. Pandangan dan berpaling, bagaimana sedangkan sebagian mereka berjalan di atas perutnya dan mukanya, maka tidak ada kemampuan bagi mereka kepada berpaling kepada yang lain. Ini manusia ini macam-macam di situ, ada yang berjalan batis, ada yang bekisut, ada yang jalannya merayap, bati harap macam ular. Jadi kada sempat melihat penurunan yang betilanjangan, semuaan betilanjang. Kalau sampai memperhatikan kepada kemaluan orang, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.